Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Risa selaku dosen mata kuliah Teknik Laboratorium IPA, kami dari kelompok mikroskop akan mempresentasikan hasil laboratorium ideal yang telah kami buat, baik bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Dan sebelumnya kami telah melakukan observasi di laboratorium IPA SMP Negeri 1 Ungaran. Dan pada saat melakukan observasi, ternyata laboratorium IPA yang ada di SMP Negeri 1 Ungaran masih belum termasuk ke dalam laboratorium yang ideal. Maka dari itu, di sini kami dari kelompok mikroskop akan merancang sebuah laboratorium IPA yang ideal yang telah kami buat dalam bentuk 2D maupun 3D. Dan untuk yang pertama, yaitu terkait laboratorium IPA dari di SMP Negeri 1 Ungaran yang sebelumnya belum termasuk ke laboratorium ideal. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Dina Permatasari akan memaparkan terkait kondisi awal saat kami observasi di ruang laboratorium. Jadi di SMP Negeri 1 Ungaran terdapat 2 laboratorium dengan denah yang sama. Denah ini kami peroleh dari arsip SMP Negeri 1 Ungaran. Akan tetapi denah ini tidak sesuai dengan kondisi eh, yang ada di SMP Negeri 1 Ungaran, yang mana kondisi di SMP Negeri 1 Ungaran itu tidak ada eh, ruang persiapan dan ruang penyimpanan secara terpisah. Jadi ruang persiapan dan ruang penyimpanan digabung menjadi satu dengan ukuran 3 kali 12 meter. Kemudian ruang utamanya adalah 12 kali 12 meter. Untuk ukuran ruang utamanya sebetulnya sudah ideal karena mewakili 2,4 meter persegi untuk setiap anaknya. Akan tetapi untuk ruang persiapan dan ruang penyimpanan itu seharusnya dipisah dan kemudian seharusnya terdapat satu ruangan lagi yaitu uh, ruang penanggung jawab atau ruang laborannya. Kemudian untuk kondisi mejanya juga belum ideal. Bisa dilihat di sini. Berikut merupakan kondisi nyatanya. Jadi untuk mejanya sendiri masih terbuat dari kayu yang mana tidak sesuai karena seharusnya mejanya itu terbuat dari keramik agar terhindar dari bahan-bahan uh, kimia yang mudah terbakar. Kemudian untuk kursinya sudah ideal dan dapat dilihat di sini bahwa lemari penyimpanan, kemudian alat dan bahan, itu masih terdapat di satu ruangan, yaitu di ruangan utama, yang mana seharusnya ruang alat dan bahan ini terdapat di ruangannya sendiri, dengan ukuran minimalnya itu ruang persiapannya itu 5 meter persegi dan ruang penyimpanannya itu 18 meter persegi. Kemudian karena ketidakidealan ini kami mencoba menyusun kondisi ideal lab dengan ukuran yang sama dengan SMP Negeri 1 Ungaran, akan tetapi layoutnya kami ubah yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait desain 2 dimensi untuk ruang laboratorium yang ideal yang kami usungkan berkaitan dengan permasalahan di SMP Negeri 1 Ungaran. Nah, sebelumnya untuk total luas ruangannya sendiri, ukurannya panjangnya adalah 15 meter dikali 12 meter, di mana untuk ruangan utamanya sendiri, untuk laboratoriumnya sendiri, ada sekitar 10 kali 12 meter, kemudian untuk ruang penyimpanannya 5 kali 6 meter, dan ruang persiapannya 5 kali 6 meter, di mana di dalam ruang persiapan juga terdapat ruang penanggung jawab. Nah, menurut dari gambar 2 dimensi ini, ketika nanti siswa masuk ke dalam ruangan laboratorium, di mana ketika masuk itu siswa bisa menempatkan diri di bangku masing-masing sesuai dengan kelompoknya, di mana setiap di meja itu sudah ada stop kontak atau instalasi listrik. Dan ketika
memerlukan instalasi air, jadi ada juga wastafel sejumlah 6 wastafel, sejumlah dengan jumlah kelompok siswanya, dan di bagian kanan dan kiri ruangan pun sudah terdapat jendela. Di bagian di seberang wastafel juga terdapat meja persiapan untuk menaruh peralatan yang dibutuhkan, dan di bagian depan laboratorium terdapat papan tulis, jam dinding, alat pemadam api, kemudian ada juga kotak P3K dan juga instalasi listrik. Di bagian belakang terdapat tempat sampah untuk membuang bekas yang tidak terpakai hasil dari praktikum, baik itu organik maupun anorganik. Kemudian di bagian belakang laboratorium juga dipisahkan oleh sekat dan juga pintu, terdapat tadi ruang penyimpanan dan juga ruang persiapan ditambah ruang penanggung jawab. Jadi kedua ruangan ini disekat dan juga dipisahkan oleh pintu, di mana di setiap ruangan sudah terdapat sirkulasi udara yang baik, yaitu disertai dengan jendela yang cukup dan juga terdapat instalasi listrik, kemudian ada juga meja yang disediakan di setiap ruangan. Baik, mungkin cukup sekian untuk pemaparan desain 2 dimensi terkait lab ideal untuk SMP Negeri 1 Ungaran. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya, dari Saudara Mutia sudah menjelaskan terkait ruang utama yang ada di laboratorium yang telah kami buat, dan selanjutnya akan ada penjelasan terkait ruang persiapan. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya Ana Nailatul Magfirah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang nomor 2 atau ruang persiapan berdasarkan desain 2 dimensi yang sudah kami buat. Nah, sebelumnya ruang persiapan laboratorium ini dirancang khusus untuk menyiapkan bahan dan peralatan yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan praktikum. Di sini terdapat meja, kemudian selain itu juga ada meja dan kursi untuk ruang penanggung jawab. Jadi ruang penanggung jawab itu kita gabungkan di ruang persiapan. Penanggung jawab bisa berisi berkas-berkas peminjaman alat dan bahan atau berkas-berkas rekap dari laboratorium. Nah, ruangan persiapan ini sendiri memiliki luas sebesar 5 kali 6 meter persegi, atau ini sudah sesuai atau sudah ideal, yaitu lebih dari 5 meter persegi. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan ventilasi dan jendela. Kemudian di samping juga kita buat menembus ke ruang penyimpanan, sehingga ketika ingin melakukan praktikum, alat dan bahan yang akan disiapkan, akan digunakan, bisa langsung ditujukan dari ruang penyimpanan, kemudian ke ruang persiapan, baru ke ruang utama. Mungkin itu saja dari ruang persiapan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Ana atas penjelasan terkait ruang persiapan yang ada di laboratorium IPA. Selanjutnya di sini ada ruang penyiapan yang ada di nomor 3. Jadi ruang penyimpanan sendiri adalah ruang yang digunakan untuk menyimpan bahan kimia ataupun peralatan laboratorium serta bahan-bahan yang lainnya yang digunakan untuk praktikum. Nah, ruangan ini harus disusun sesuai dengan standar dan efisiensi. Nah, untuk ruang penyimpanan sendiri itu idealnya berukuran 10-15% dari ruang utama. Dan di sini kami sudah membuat ruang penyimpanan dengan ukuran 5 kali 6 meter. Yang artinya itu sudah melebihi dari 10-15% dari ruang utama. Dan di dalam ruang penyimpanan ini juga terdapat ventilasi yang digunakan sebagai sirkulasi udara. Dan selain itu, karena ini memang ruang penyimpanan, maka perlu adanya lemari ataupun rak penyimpanan. Dan untuk lemarinya sendiri
harus menggunakan bahan yang anti api seperti bahan yang terbuat dari besi. Dan selain itu, di dalam lemari ini, bahan-bahan ataupun alat-alat yang digunakan praktikum harus dikelompokkan sesuai dengan keperluannya, seperti untuk praktikum biologi, praktikum fisika, maupun praktikum kimia. Nah, selanjutnya adalah terkait laboratorium dengan desain 3D, dipersilakan. Baik, selanjutnya di sini adalah desain 3D, tapi sebelum itu kami akan menampilkan videonya terlebih dahulu. Silahkan, selamat menyaksikan. Nah, di sini merupakan ruang utama atau ruangan yang dipakai siswa untuk melakukan film. Selanjutnya di sini memasuki ruangan persiapan, di mana sebagai tempat atau persiapan dari sebelum melakukan kegiatan praktikum. Dan yang terakhir di sini ada alat atau ruangan penyimpanan bahan untuk pelaksanaan praktikum. Baik, nah di sini adalah bentuk desain 3D dari ruangan utama atau ruangan laboratorium yang dipakai untuk siswa melakukan praktikum. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan oleh rekan sebelumnya, tetap yang terpenting adalah di sini meja sebelumnya adalah menggunakan video. Nah, ini kami ubah ini. Kemudian untuk detailnya di sini menggunakan di setiap meja itu terdapat stop kontak sehingga memungkinkan siswa untuk melakukan praktikum yang berhubungan dengan listrik. Kemudian ini untuk desainnya. Nah, ini ya, sebelumnya sudah dijelaskan. Ini terdapat prosesnya, kemudian di belakang senjata, di samping ada lemari, dan di depan ini ada papan dan meja dan kursi bagi guru. Di sini juga terdapat alat pemadam kebakaran, kemudian kipas, dan kemudian B3K dan juga ventilasi atau jendela. Itu untuk ruangan pertamanya. Selanjutnya untuk ruangan persiapan saya silahkan kepada rekan. Baik, selanjutnya penjelasan terkait ruang persiapan untuk desain laboratorium 3D. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Gabriela, nomor 11415. Di sini saya akan menjelaskan terkait desain 3D dari ruang persiapan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ruang persiapan yang kami buat ini sekaligus menjadi ruang penanggung jawab laboratorium. Nah, ruang persiapan ini, fungsi utamanya adalah sebagai tempat persiapan asisten lab maupun laboran untuk menyiapkan alat dan bahan yang akan diperlukan untuk praktikum. Nah, ruang persiapan ini kami desain dengan ukuran 5 x 6 meter persegi, di mana dengan ukuran ini itu sudah memenuhi ideal dari ruang persiapan. Di mana ruang persiapan itu idealnya sama seperti ruang penyimpanan, yaitu 10-15% dari ruang utama. Nah, di dalam ruang persiapan ini, kami juga menambahkan ventilasi yang berfungsi sebagai pengatur atau untuk udara untuk menjaga sirkulasi udara di ruang penyimpanan. Nah, di ruang persiapan. Nah, di ruang persiapan ini kami tambahkan 2 meja untuk menyiapkan alat dan bahan dan 1 meja untuk penanggung jawab laboratorium. Nah,
nah, di ruang persiapan itu juga terdapat lemari yang kami gunakan untuk misalnya hari ini ada praktikum, besok itu ada praktikum. Nah, itu alat-alat yang sudah disiapkan itu bisa ditaruh dulu di lemari yang ada di ruang persiapan gitu. Nah, di ruang persiapan itu juga harus diperhatikan K3 dan juga kebersihannya untuk keamanan dan juga kenyamanan pengguna ruang persiapan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk ruang persiapan yang sudah kami buat. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, selain ada ruang utama dan ruang persiapan, tentunya laboratorium ini juga terdapat ruang penyimpanan. Dan untuk penjelasan terkait ruang penyimpanan akan disampaikan oleh Saudari Nisrul, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niswa Amalia Ramadhani dengan NIM 40014211068. Di sini saya akan menjelaskan desain 3D dari ruang penyimpanan yang sudah kami desain. Nah, untuk ruang penyimpanan laboratorium ini itu memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung fungsi laboratorium secara keseluruhan dengan mengelola penyimpanan bahan kimia, peralatan, sampel, dan limbah secara efektif. Ruang penyimpanan ini membantu memastikan keselamatan, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nah, di sini seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada rak untuk penyimpanan dari alat dan bahan kimia yang digunakan. Nah, di sini kami ada 4 rak, kemudian ada 2 meja, dan di sini juga terdapat ventilasi. Nah, di sini ada rak yang tertutup, di mana merupakan tempat khusus untuk penyimpanan dari bahan-bahan kimia. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Jadi dari kami kelompok mikroskop telah menjelaskan terkait desain lab ideal yang telah kita buat, baik bentuk 2D maupun bentuk 3D. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok mikroskop. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.